Alhamdulillah makin niki yang sampaikan beberapa wasiat daripada seorang ulama dari Yaman Al-Hadrami Al-Ahdal yang diawali dengan usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bi ta'atid dayyani iyyakumu an tuhmilu awqatakum fatandamu yauman ala ma fatakum faman taput husa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi wa hazibin nufusa bil qurani wala tadaha nuhbatal syaitani wa akhtar minal ashabi kulla muhtadi innal qarina bil qarini yaktadi pasuhbatul akhyari daun pasuhbatul akhyari dawaun wa kuwa tazidu fil qalbi nasyatan wa kuwa wa suhbatul asrari daun wa ama tazidu fil qalbi saqimi saqoma ila akhir belun arak sekitab ya. Jadi untuk baca sekitab kan lemak selesai. Nah, jadi separuhnya saja. Ini bukan dari saya sendiri tapi dari seorang ulama besar ahli sufi yang Abdurrahman Al-Ahdal Al-Hadrami. Beliau katakan usikumu ya ma'syaral ikhwani, aku berpesan, aku berwasiat kepadamu hai teman-temanku. Biasa para ulama mengatakan pada muridnya adalah teman-teman. Istilah qala ba'dul asdiqai sa'alani ba'dul asdiqa sa'alani ba'dul zumala, saya diminta oleh separuh temanku, saya diminta oleh saudaraku. Nah itu, nah dia istilahkan kalau muridnya dia katakan ikhwani, saudara-saudaranya. Saya berwasiat, saya berpesan kepadamu hai saudara-saudaraku, bita'atid dayyani, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wasiatnya adalah seperti biasa sih, kita takwa kepada Allah. Bagaimana Bapak mau saya sering juga berwasiat, tentunya usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi dia mengatakan usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bi ta'atid dayyani. Ad-dayyani huwallah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat Allah, nama Allah yang tidak masuk pada Asmaul Husna yang 99, tidak masuk dia. Ya Hannan, ya Manan, ya Dayyan, ya Sultan, ya Dayyan, itu tidak masuk yang 99. Karena kalau yang 99 itu ada jazaknya kan, man hafizaha dakhalal jannah, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama 99, mi'atun illa wahid dalam hadis lain.
90. Paman ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Nah itu murah pada masuk surga ini. Pasti masuk surga. Siapa yang menghafal Asmaul Husna masuk surga. Din puasa, din sebaya, bagaimana? Ya masuk surga, tapi kapan? Lama-lama masuk surga. Itu. Din sebaru-baru tamu surga, dah dosa penuh. Diurus dosanya dulu. Tapi pada akhirnya nanti akan masuk surga. Kalau bergelimang dosa, ya titip dulu di neraka. Nanti bersih baru dimasukkan ke surga. Masuk juga surga dia menghafal Asmaul Husna. Karena seperti pakaian itu kalau kotor tidak dimasukkan ke lemari. Kalau dia bersih saja baru dia masuk di lemari. Namun kotor jak saut-saut di jaju-jaju, polok di keranjang, di dosa ni. Mau datang, mau masuk lemari, pakaian yang kotor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau lemari seperti teman-teman saya itu. Oh, itu sudah bersih. Dah bagaimana? Dah pergi sana. Sanggup dicuci? Sanggup. Sanggup dikecak? Sanggup. Sanggup dirika? Sanggup. Dijemur? Sanggup. Dipijat? Sanggup. Ya lelah dulu. Terpejat, terperujak, terperampek. Paling sakit terika dulu. Baru masuk ke lemari. Begitulah juga orang yang banyak dosanya, kemudian dia menghafal Asmaul Husna, tapi dosanya sebalengat, ya titip dulu di surga, di apa? Di keranjang itu. Datang dia, ya terpupuk pandi josok neraka, terperujak, terperampek, baru dia setelah bersih, ya dakhalal jannah, masuk surga. Setelah hilang dosanya. Seandainya dia banyak dosanya, orang yang menghafal Asmaul Husna tidak akan menafikan dia akan masuk surga, tapi kapan dia masuk surga? Ya lama-lama masuk surga. Jadi usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bi ta'atid dayani. Saya berwasiat, berpesan kepadamu, hai saudara-saudaraku, tetaplah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pokoknya pokok iman dan takwa itu. Kemudian lanjutnya yang kedua, iyakumu antuhmilu awqatakum patandamu yauman ala ma fatakum. Yang kedua, janganlah membuang waktu, karena kamu nanti akan menyesal waktu yang kau rusak-rusakkan itu. Ane girang main bola futsal terus itu kan. Ane yang main catur terus. Ane boya TikTok apa kan? TikTok terus. Nah itu. Jadi urus dulu. Boya apa sani naragune? Nah itu. Membuang uang waktu. Separuh tahun tepuni doang waktu no. Apa ni itu? Al waktu kasaifi. Iza lang tabtahu kata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak putuskan, kamu akan diputuskan. Lagu tahun tepuni doang separuh aja. Papasa boya sandi inde iya kelabang kemamat separuh. Pada itu semuanya dihitung minal umri itu. Yu'addu minal umri, dihitung dari umur juga itu.
yang kita kedek-kedek, pergi ke pantai sambil bawa sate, sambil bawa kelende, sambil bau tempe, sambil kolop kedelai, ndak saling ente, awas, ada yang pantai saling ente, nah bahaya. Nah itu. Jadi waktu itu bagaimana cara kita laksanakan atau mempergunakannya semaksimal mungkin. Nah itu bejantan. Itu. Bagaimana kita diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh luar biasa. Bapak Maulana Syekh lalu bertemu ibai dan mengonean temui jak tondong temui dia ngerti bahasa itu. Ketuan-tuan jauh ke Lombok Tengah, di dekat tertondong pada haluan aku jauh ke Lombok Tengah. Nah itu. Jadi bagaimanapun ya waktu itu yang asmanumnya zahab, yaitu lebih mahal daripada apa? Emas. Apa kau dengan Inggris tak? The money, the time is money jago ni. Nah itu kena. Nah, jadi bagaimana kita mempergunakan waktu kita menurut nasihat daripada Syekh ini, yaitu iyakumu apa? Iyakumu antuhmilu awqatakum fatandamu yauman ala ma fatakum. Nanti kau akan sesali sesuatu yang tidak kamu pakai. Mungkin lamun dengan lalu berkapal balik jak papah kosong langin anu nimpuh jaga dan titung era anu arang kosong tu lagi atas kapal yang dalik di atas angin nu kosong angin jaga nimpuh kapal separuh para jian pola kletek separuh tinju di sini. Itulah tanya kosong. Mungkin itu nanti kalau waktu kita tidak kita pergunakan di sana banyak yang kosong. Apalagi tidak ada pegawai aja nih. Kosong jamak. Kalau tidak pandai mempergunakan atau berniat untuk apa kita tidur. Tidur batik aja, tidak ada pahalanya sudah. Patandamu yauman ala ma fatakum, dan nanti kamu akan menyesal terhadap waktu yang terbuang. Paman taputhu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Barang siapa yang luput saja umurnya, tidak dipergunakan pada yang berguna, maka akan jadi penyesalannya nanti di kuburnya. Paman taput husa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Itu dilanjutkan nasihatnya oleh beliau, mengatakan wahazibil nufusabil qur'ani wala tadaha nuhbatas syaitani. Bersihkanlah hatimu dengan Al-Quran. Al-Quran yang untuk dibaca, bukan di puluk-puluk di atas